Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Ibu masih di bahasan tentang listrik statis. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang muatan listrik ya. Muatan listrik statis itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum Coulomb ya. Jadi, apa itu hukum Coulomb? Kita bahas di sini. Nah, ini listrik statis ini dibentuk dari muatan listrik yang bisa menimbulkan gaya listrik dan bisa dideteksi dengan alat yang namanya elektroskop. Muatan listrik itu sendiri terdiri atas muatan positif dan muatan negatif ya. Kamu baca sendiri nanti. Oke, di sini ada Einstein. Wow, ada petirnya juga. Apa sih yang sedang dipikirkan Einstein? Oh, kata Einstein, mengapa bisa terjadi petir? Nah, kenapa bisa terjadi petir? Kamu tentu sering melihat atau mendengar petir ya. Nah, bagaimana bisa terjadi petir? Di sini. Interaksi antara muatan listrik. Oke, minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas tentang muatan listrik ya. Menggosok-gosokkan dua buah benda. Ada yang menggunakan balon, ada yang menggunakan sisir, ada yang menggunakan penggaris. Dan hasilnya bagus-bagus, Ibu sudah lihat beberapa. Nah, dari hasil percobaan kalian, di situ jelas terjadi interaksi antara dua buah benda bermuatan listrik. Contohnya di sini Ibu menggunakan benda kaca. Kaca sama-sama bermuatan positif. Tapi ternyata dia ditolak. Ya. Nah, kenapa? Karena ternyata interaksi antara dua buah benda bermuatan sejenis itu kalau didekatkan akan tolak-menolak. Jadi akan menolak kalau didekatkan, kalau dia muatannya sejenis. Ketika kita mempunyai dua buah benda yang bermuatan beda, nah contohnya Ibu punya plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif. Ketika didekatkan ternyata dia tidak menolak, tapi dia akan tarik-menarik. Ya, karena interaksi antara dua buah benda bermuatan tidak sejenis itu akan saling tarik-menarik. Ya. Fenomena ini dipelajari seorang ilmuwan bernama Coulomb. Jadi ini nama orang ya. Nama orang Christian Augustin Coulomb ini namanya. Dia mempelajari bagaimana sih interaksi antara dua buah benda bermuatan dengan jarak tertentu. Jadi bagaimana ketika kita punya dua buah benda bermuatan lalu didekatkan dengan jarak tertentu, maka apa yang akan terjadi? Bagaimana itu terjadi? Itu dipelajari semuanya oleh Coulomb ya. Nah, Coulomb di sini punya dua buah muatan. Yang pertama dia menggunakan muatan yang sama, yaitu misalkan positif dua-duanya atau misalnya negatif dua-duanya. Boleh saja, yang penting muatannya sejenis. Misalnya Q1 dengan Q2 ya. Nah, ketika didekatkan seperti ini, maka sesuai teorinya tadi yang pertama yaitu dia akan, kalau sejenis akan tolak-menolak. Maka dia akan, muatan itu akan saling menjauh, akan saling menolak. Nah, kedua muatan dengan jarak R ini akan mendapatkan gaya tolak sebesar F. Ini, ya, masing-masing muatan itu akan mengalami gaya yang nantinya akan kita sebut sebagai gaya Coulomb sebesar F. Bagaimana jika muatannya tidak sejenis? Ini Coulomb menggunakan muatan yang tidak sejenis juga, ya, positif dengan negatif. Maka dia akan interaksinya bagaimana tadi? Akan tarik-menarik. Nah, akan tarik-menarik. Nah, dengan jarak R, jarak antara kedua muatan, maka baik yang tolak-menolak ataupun yang tarik-menarik, masing-masing muatannya akan mengalami sebuah gaya yang kita sebut sebagai gaya Coulomb. Nah, dari hasil percobaannya itu oleh Coulomb ini dihitung, dianalisis, lalu disimpulkan, maka menurut Coulomb bahwa besar gaya tarik atau tolak, nah, yang tarik berarti tadi antara muatan yang tidak sejenis, yang tolak itu antara muatan yang sejenis ya. Besar gaya tarik atau tolak menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, dalam bentuk persamaan matematis kita tuliskan seperti ini. Artinya besar gayanya F-nya ini, F Coulomb, gaya Coulomb,
sebanding dengan besar muatan. Artinya apa? Ketika muatannya semakin besar, maka gaya yang dialaminya juga akan semakin besar. Muatannya semakin kecil, maka gayanya juga akan kecil. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berbanding terbalik, kebalikannya. Jadi kalau jaraknya jauh, maka jaraknya besar, maka gayanya bagaimana? Kebalikannya akan kecil. Kalau jaraknya kecil, jaraknya dekat, maka gayanya akan besar. Nah, itu tapi ingat jaraknya dikuadratkan. Samalah kayak LDR-an ya. Kalau LDR-an itu semakin jauh itu biasanya agak kurang gimana gitu. Beda kalau deketan ya. Kalau deketan gayanya itu makin besar gitu. Nah, sama seperti gaya Coulomb ini. Jadi sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, jadi jaraknya dikuadratkan. Dengan F-nya ini adalah gaya Coulomb. Karena gaya, maka satuannya sama, Newton. Lalu Q-nya adalah muatan. Ada dua muatan di sini, muatan 1, muatan 2. Satuannya adalah Coulomb. R-nya itu adalah jarak dengan satuan meter. Ini semuanya kita gunakan satuan SI ya. Dan K-nya itu adalah ketetapan atau konstanta. Ini sudah ada. Ini merupakan bilangan untuk membantu perhitungan gaya Coulomb ini. Jadi sudah ada. Besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah ini ya. Oke, ini hukum Coulomb ya, dengan persamaannya seperti ini. Oke, paham ya? Ibu berharap kamu bisa memahami ini. Contohnya, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb, ini dibacanya mikro, dan negatif 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9, maka berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Oke, kita lihat di sini jawabannya sudah ada. Namanya juga contoh, pasti ada jawabannya. Kita gunakan persamaan yang tadi, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kamu boleh pakai Q besar atau Q kecil, R besar atau R kecil ya. Nah, F-nya, K-nya kita masukkan, tadi ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9 kali muatan 1 berapa? 3 mikrocoulomb. Apa sih mikro? Mikro ini kita ubah dulu satuan-satuannya ke dalam satuan SI. Mikro itu kali 10 pangkat negatif 6. Jadi di bawah mili ya. Sentimeter kita rubah ke meter. Berarti ini 3 mikrocoulomb, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb, dikali muatan kedua itu negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa ini tidak ditulis negatif 2? Ini tanda negatif ini hanya untuk menunjukkan jenis muatannya saja. Berarti kalau positif 3 mikrocoulomb dengan negatif 2, berarti gayanya bagaimana interaksinya akan tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Ya, ini tanda ini untuk menunjukkan jenis muatannya saja. Nah, jaraknya 10 cm atau 0,01 meter kuadratkan. Lalu kita kalikan, ini kuadratkan. 3 kali 2, 6, kali 9, 54. Pangkatnya, ini Ibu yakin sudah di matematika, di kelas 7 juga dulu sudah. Perkalian pangkat. Hasilnya dapat gaya Coulombnya adalah sebesar 540 Newton. Ya, nah itu contohnya, tinggal masukkan saja angkanya. Sekali lagi, tanda ini negatif, ini hanya untuk menunjukkan jenis muatan dan interaksi yang terjadi saja. Ya, tidak dimasukkan ke dalam hitungan pun tidak masalah. Ya, oke, paham ya? Semoga bisa paham dengan penjelasan Ibu. Ini contohnya, dan bagian terakhir yang paling kalian suka, latihan. Di sini ada 2 buah latihan, 2 soal latihan, silakan dikerjakan seperti contoh ya, diketahui apa, ditanyakan apa. Ini 6 kali 10 pangkat negatif 9, bukan 6 kali 10 kurangi 9 ya, pangkat ini, pangkat negatif 9, dan muatan yang kedua itu 8 kali 10 pangkat negatif 9 juga, bukan 10 kurang 9, tapi 10 pangkat negatif 9 ya. Tentukan besar gaya Coulombnya. Yang kedua juga tentukan besar gaya Coulombnya jika jarak kedua muatan diperbesar menjadi 4 kali semula. Oke. Ya, itu saja mungkin yang bisa Ibu jelaskan. Materi atau teori-teori yang lainnya silakan kamu bisa membaca sendiri baik di buku ataupun dari materi yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.